Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salaka bi ahlil istiqamati sabila salamah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruh wa atubu ilaihi wa astaghfiruh. Bawa al-muttaqina indahu maq'adu sidkin fi daril muqamah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih, ittaqullaha haqqa taqwa. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'an azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa usikum wa nafsi bittaqwallah azza wa jal, fattaqullaha rahimakumullah la'allakum turhamun. Ikhwatal iman, sidang jemaah yang berbahagia, setelah kita bersyukur kepada Allah SWT dan bersolawat dengan sebanyak-banyaknya salawat kepada junjungan alam, paduka yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sebuah harapan semoga kita termasuk hamba Allah, umat beliau yang kelak di akhirat nanti akan mendapatkan syafaatul udma yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah, manakala Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada kita tentang akidah yang harus dimiliki, sepanjang hayat akidah ini kita jaga melalui panduan Al-Quran yang selalu kita baca. Maka Allah SWT mengingatkan akan hal itu dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innad dina 'indallahil Islam. Bahwa sesungguhnya agama yang diakui oleh Allah SWT, yang dibenarkan oleh Allah SWT, hanyalah agama Islam. Bahkan ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sudah barang tentu ikhwatal iman dia akan merugi di hari akhirat kelak. Dua ayat ini merupakan jawaban kepada manusia, apakah per individu atau kelompok yang selalu mengatakan bahwa semua agama adalah benar. Ini ayatnya sebagai jawaban yang jelas, mengandung makna ikhwatal iman bahwa selain agama Islam, itu agama tidak dibenarkan oleh Allah SWT. Meskipun dahulu pernah ada di dunia ini, seperti halnya Yahudi, seperti halnya Nasrani. Tetapi ketika Islam hadir ke muka bumi, itu Islam kedudukannya sebagai mansuh, yang dapat menghapus segala agama yang ada di dunia. Dan inilah agama yang terakhir yang harus dianut oleh alam raya ini sampai kelak dunia ini dikiamatkan. Maka ikhwatal iman, untuk sedikit Ustaz terangkan tentang kewajiban kita menjaga akidah ini, mari sama-sama kita menoleh sejenak terhadap sejarah perkembangan Islam di Indonesia pasca meninggalnya Rasulullah SAW, lalu dakwah dilanjutkan oleh Khulafa ar-Rasyidin. Konon kabarnya kalau sejarah ini tidak ditutupi oleh penjajah, mereka telah sampai ke negeri ini. Maka perkembangan Islam saat itu luar biasa. Indonesia adalah negeri kerajaan. Bukti bahwa Islam itu sudah sampai sebelum penjajah ini datang ke Indonesia, itulah buktinya. Banyak kerajaan-kerajaan di negeri ini memeluk agama Islam. Kita syukuri. Sampai pada paruh waktu, datanglah Belanda mengatasnamakan POC. Menjajah negeri ini berlarut-larut lamanya.
tertulis dalam sejarah kurang lebih wallahu alam 350 tahun. Kedatangan mereka bukan hanya sekedar menanamkan program-program POC-nya, namun di saat yang sama mereka pun punya tujuan lain, menghancurkan Islam dari berbagai segi dan dasar pijakannya. Maka kita lihat kedatangan orang-orang Belanda ke sini, subhanallah azim, akidah yang pertama menjadi tujuan penghancuran mereka. Diporak-porandakannya keyakinan bangsa ini. Dihancurkannya keislaman bangsa ini. Mereka hancurkan pula fikih-fikih kaum muslimin. Dihadirkan dari masukan kepada fikih-fikih kaum muslimin itu unsur-unsur bid'ah dan khurafat. Pada akidah mereka pun ikhwatal iman menghancurkan. Menghancurkan dengan cara membentuk agama-agama di luar daripada Islam. Namun menggunakan unsur-unsur Islam. Contohnya keberadaan Islam liberal. Itu dari awal orang Belanda datang ke sini membawa misi daripada Islam liberal itu. Diikuti pula ikhwatal iman oleh penjajah yang lain, membentuk agama Ahmadiyah. Diikuti lagi agama-agama yang di luar nalar sehat manusia dan tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada Syiah, Zoroaster, Buddha dan lain sebagainya. Maka melalui penghancuran penjajah ini terhadap agama kita, kita hari ini harus menyadarkan diri ikhwatal iman bahwa soal hancurnya agama yang mereka lakukan itu, kehancurannya sampai sekarang dapat kita rasakan. Yang mana keberhasilan mereka menghancurkan agama ini menghasilkan fenomena alam yang luar biasa, memunculkan masyarakat-masyarakat manusia ini berkelompok-kelompok yang semua kelompok ini merusak daripada semua tatanan Islam, melahirkan kekejaman-kekejaman, kezaliman demi kezaliman, distorsi hukum terjadi dalam tubuh umat ini, diskriminasi luar biasa. Ini terjadi. Kalau ada pertanyaan apakah ini sisa-sisa penjajahan? Kalau orang bilang iya, itu pun dibenarkan. Tapi kita umat Islam yang hari ini sama-sama sadar terhadap kondisi yang mana pada zaman dahulu ikhwatal iman, ketika Belanda menjajah negeri ini, menghancurkan akidah kita, menghancurkan Islam kita, namun melahirkan pejuang-pejuang dan mujahid-mujahid negeri ini. Maka kondisi apapun yang dialami oleh anak bangsa ini akan tetap berada dalam antara hidup dan mati memperjuangkan akidah itu. Pada saat itu muncul Diponegoro. Pada saat itu muncul Teguh Umar. Pada saat itu muncul Matualesi yang diklaim oleh orang-orang Kristen itu milik mereka. Muncul Antasari, muncul Fathahilah di negeri ini. Tetapi ikhwatal iman, itu masa lalu yang ketika di negeri ini terjadi penjajahan fisik. Secara de jure, secara de facto memang negeri ini sudah merdeka. Namun kenyataannya ikhwatal iman, negeri ini masih dikungkung oleh penjajah. Yang penjajah ini berbeda bentuk, bukan fisik, namun negeri ini dijajah oleh ekonomi. Kalaulah dulu negeri ini dijajah oleh fisik, melahirkan daripada pejuang-pejuang, melahirkan daripada mujahid-mujahid. Namun tidak hari ini ketika anak bangsa ini dijajah oleh ekonomi, itu hanya melahirkan manusia-manusia yang gila dunia. Inilah kesulitan kita hari ini. Sudahlah agama kita, subhanallah, dapat kita rasakan hari ini. Diacak-acak. Dasar-dasar keagamaan kita ini obok-obok. Dihadirkan ke dalamnya liberalisme. Dihadirkan ke dalamnya pluralisme, sekularisme. Sehingga hampir kita tidak jumpai unsur agama kita ini
dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka sudah menjadi tugas kita ikhwatal iman, manakala kita berhadapan dengan berbagai kerusakan hari ini, akidah kita sudah dipojokkan oleh musuh-musuh kita untuk dapat menjadikan kita ini pemeluk-pemeluk di luar daripada agama Islam. Maka kita jangan pernah ridha dan jangan pernah berdiam diri ikhwatal iman, untuk selalu fokus terhadap wasiat-wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal dunia, benar apa yang disampaikan Ustaz Abdullah tadi. Nabi kita adalah Nabi yang paling sayang kepada umatnya. Bahkan sebelum beliau meninggal saja, beliau menangis dengan mengatakan, ummati, ummati. Kali ini Rasulullah SAW meninggalkan wasiat untuk menjaga akidah kita ini. Apa kata beliau dalam masalah ini? Qala Rasulullah SAW, taraktu fikum amrain. Ma taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamasaktum bihima. Kitab Allah wa sunnat Rasulullah SAW. Aku telah tinggalkan untuk kalian selamat hidup di dunia sampai kelak masuk kepada negeri akhirat. Aku tinggalkan dua perkara untuk kalian. Selamanya kalian tidak akan tersesat jalan manakala berpegang teguh kepada keduanya. Keduanya itu yang pertama adalah kitab Allah, yaitu Al-Quran, dan yang kedua adalah sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Maka dengan wasiat Rasulullah ini, ikhwatal iman, mari sama-sama kita kembali kepada Al-Quran yang di dalamnya penuh dengan pedoman-pedoman kehidupan. Pedoman kehidupan yang akan menyelamatkan kita hidup di dunia sampai kelak kita hidup bersama Allah di akhirat. Jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang untuk kembali kepada Al-Quran. Jangan karena kita sudah tua renta untuk sulit kembali kepada Al-Quran, atau kita terlalu muda. Namun semua usia ini diajak oleh Al-Quran untuk sama-sama mencari jalan keselamatan itu. Dan Rasulullah SAW mewasiatkan kepada kita untuk selalu umat ini berpegang teguh dengan ajaran agama Islam. Karena betapapun musuh-musuh Islam menyerang dari sana sini, dari berbagai lini kehidupan ini, tetap di dunia ini akan selalu ada ikhwatal iman, umat Muhammad SAW yang bertamasuk kepada agamanya. Qala Nabi SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Hatta ya'tiya amrullah. Akan senantiasa ada ikhwatal iman sekelompok umatku yang berpegang teguh kepada agamanya. Ini janji Rasulullah SAW. Yang berpegang teguh pada akidah Islamnya. Betapapun musuh menyerang dari berbagai segi. Dan itu ikhwatal iman, persoalan umat Muhammad yang berpegang teguh pada agamanya itu berlanjut sampai kelak dunia ini dikiamatkan. Semoga kita termasuk pada golongan orang-orang yang bertamasuk kepada agama ini. Yang kedua ikhwan billah, bahwa wasiat Rasulullah SAW dalam kehidupan ini, teruskan estafeta dakwah, teruskan dan hidupkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Betapapun penuh dengan resiko. Sekarang ini kalau kita terjun langsung berdakwah melalui aturan-aturan Allah, beramar ma'ruf nahi mungkar, subhanallah azim, resikonya nyawa. Resikonya adalah akidah kita. Tetapi hal ini harus kita jalani betul. Karena ini merupakan wasiat baginda kita Muhammad Rasulullah SAW. Dan Rasulullah saat itu diperintahkan oleh Allah untuk selalu berjalan di jalannya berdakwah. Betapapun orang itu membencinya, betapapun ada upaya untuk membunuh dirinya, bahkan beliau akan tetap berjalan di jalan Allah SWT dengan perintah Allah. Saat itu memerintahkan kepada Nabi kita, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu
hatta yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Fa idza qalu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum wa aradahum illa bihaqqi minallah. Atau kama qala Rasulullah SAW. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia, untuk berdakwah, beramar ma'ruf nahi munkar, mengenalkan hal-hal yang menjadi kebenaran dari agama ini. Uqatilan nas, memerangi manusia dari kejahilan, dari kebodohan, dari kejaliman, dari kesesatan, mengajak untuk masuk pada wilayah Islam sampai mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Andai kata mereka manusia, ketika aku ajak untuk bersyahadat itu lalu mengucapkannya, maka mereka merdeka daripada aku, kata Rasul, hartanya, harga dirinya, keselamatannya, terkecuali kalau mereka melanggar hukum-hukum Allah yang harus ditegakkan pada diri mereka. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah, persoalan yang hari ini kita hadapi, persoalan yang memang kalau kita amati bersama adalah persoalan akidah yang luar biasa. Hadirnya kelompok-kelompok yang ingin hidup serba bebas, yaitu kelompok liberal, yang mereka mengatakan bahwa agama semua benar, maka di hadapan kita generasi yang harus kita jaga, generasi yang harus kita pelihara. Jangan sampai mereka terbawa arus oleh kepahaman seperti ini. Maka sudah menjadi tugas kita, ikhwatal iman, demi menjaga akidah anak-anak generasi kita, kita harus memasukkan mereka kepada pendidikan agama kita, kepada akhlakul karimah yang selalu ditanamkan oleh Rasulullah SAW kepada kita sebagai umatnya. Moga-moga ikhwatal iman, dengan disampaikannya risalah bagaimana kita menjaga akidah pada saat kita hidup, yang pada hari ini kita hidup bersama fitnah-fitnah yang luar biasa. Fitnah itu ikhwatal iman datang di pagi hari sehingga merenggut orang-orang yang hidup di sore hari menjadi kafir. Fitnah itu datang di pagi hari untuk merenggut orang-orang yang di sore hari menjadi kafir. Inilah yang sangat dikhawatirkan oleh baginda kita Rasulullah SAW. Semoga kiranya kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita tetap dapat menjalankan titah perintah Rasulullah untuk berdakwah dan beramar ma'ruf nahi munkar demi terselamatkannya umat Muhammad yang hidup di akhir zaman ini, dan demi memudahkan generasi kita untuk melanjutkan estafeta kehidupan di masa akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Amma ba'd. Ikhwatal iman, mari sama-sama kita berdoa dan bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan baik ini, hari yang di dalamnya semua doa dan munajat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari sama-sama kita mengikhlaskan dan merendahkan diri kita kepada Allah. Semoga doa dan munajat kita selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala 'abdika wa rasulika Muhammad. Wardallahumma 'anil arba'atil khulafa al-a'immatil hunafa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'an sa'iri ashabi rasulika wat tabi'in wa man tabi'ahum bi'afwika wa karamika wa ihsanika ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa damir a'da'ad din wa ahmi hajatad din wa ansur ibadakal muwahhidin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi sabilika fi kulli makan ya rabbal alamin, fi biladina Indonesia wa fi Gaza wa fi Palestin wa fi Uyghur wa fi Myanmar wa fi Kashmir wa fi Afghanistan ya akramal akramin. Allahumma inna na'udzubika minal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldan muslimina ammah. Allahumma aminna fi awtanina wastamil alaina wa ala sa'il muslimin fi kulli makanin wa zaman man yakhafuka wa yattaqika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya man la tadi'a wada'i'ah
nastaudi'aka nafsana wa dinana wa ahlina wa malina wa biladana wa ulama'ana wa ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jama'atana wa imamana. Allahumma ihfadna jami'a bima tahfadu bihi ibadikas salihin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li ahlina wa li dzurriyyatina wa li banatina wa li ikhwanina wa li akhawatina. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azimul jalila yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalah.